kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai internasional dan globalisasi bisnis koperasi dan UMKM. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu dengan saya sendiri, Nigustayu Putri Anggraini dengan NIM akhir 163 dan Nikade Arima Widiari dengan NIM akhir 165. Di sini ada pembahasan materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian internasional dan globalisasi. Yang kedua, jenis-jenis dan tipologi perusahaan. Yang ketiga, ciri-ciri khas setiap dekade perusahaan internasional. Dan yang keempat, integrasi global. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian internasional dan global. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen di lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan. Pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan yang pertama yaitu upaya-upaya standarisasi, yang kedua koordinasi lintas pasar, dan yang ketiga integrasi global. Kenapa go internasional? Jadi terdapat beberapa faktor pendorong. Yang pertama yaitu kejenuhan pasar domestik, yang kedua persaingan, yang ketiga peluang-peluang pasar, yang keempat kurva pengalaman yang tajam, dan yang kelima posisi pasar ceruk. Selanjutnya ada materi yang kedua yaitu jenis-jenis dan tipologi perusahaan. Jenis-jenis pemasaran global yaitu yang pertama ada pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multinasional, pemasaran multiregional, dan pemasaran global. Selanjutnya ada tipologi perusahaan. Yang pertama itu fokus di internasional, yaitu persamaan dalam pasar luar negeri. Sedangkan di multinasional yaitu perbedaan di pasar luar negeri. Dan di global, kenyataan persamaan-persamaan atau pengaruh yang menyatukan dan perbedaan di dalam pasar dunia. Yang kedua ada visi. Yang di internasional yaitu self-reference criterion, yang di multinasional yaitu melihat setiap negara adalah unik, dan di global melihat kerumitan dunia. Yang ketiga ada orientasi. Di internasional yaitu ethnocentric atau home country, di multinasional yaitu polycentric, dan di global yaitu menggunakan geocentric. Strategi di internasional menggunakan strategi internasional, di multinasional menggunakan multidomestik, dan di global menggunakan strategi global. Yang selanjutnya ada struktur. Di internasional yaitu divisi internasional, sedangkan di multinasional menggunakan area atau divisi produk global, dan di global menggunakan campuran atau struktur matriks. Yang terakhir ada strategi pemasaran. Di internasional extension, di multinasional adaptasi, di global extension, adaptasi, dan kreasi. Selanjutnya yaitu fokus lokal leadbank. Di internasional itu home country, di multinasional home and host country atau tidak terintegrasi. Sedangkan di global terintegrasi. Kebijakan sumber daya manusia di internasional yaitu orang-orang dari home country dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun di seluruh dunia. Di multinasional, warga negara setempat dikembangkan untuk posisi-posisi kunci di negara mereka sendiri. Dan di global, orang terbaik tanpa memandang kebangsaan dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun dunia. Yang selanjutnya ada gaya operasi. Gaya operasi di internasional menggunakan sentralisasi, manajemen top dan down. Di multinasional menggunakan desentralisasi, manajemen bottom dan up. Di global yaitu terintegrasi dan manajemen interaktif. Selanjutnya ada komunikasi. Di internasional atas dan bawahan. Di multinasional terbatas, anak perusahaan diberikan otonomi tinggi. Di global intensif, arah pertukaran atas bawah dan bawah atas dan lateral.
informasi, dan laporan-laporan dalam pengalaman. Selanjutnya ada perilaku. Perilaku di internasional itu dapat diduga, perilaku di multinasional dapat diduga, dan perilaku di global situasional dan didorong oleh kenyataan. Selanjutnya ada kebijakan pengembangan baru di internasional, yaitu dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan pasar di home country. Di multinasional dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan di setiap negara. Sedangkan di global dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan nasional dan global berdasarkan kepada persepsi dan peluang relatif. Kebijakan keuangan di internasional yaitu tergantung pada pasar keuangan di home country dan untuk sumber-sumber pembiayaan. Di multinasional tergantung pada masing-masing anak perusahaan untuk sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan negara tersebut. Sedangkan di global, memperoleh sumber-sumber keuangan dari sumber biaya terendah di dunia untuk digunakan dimanapun diperlukan. Selanjutnya ada sumber pasokan sumber pasokan produk di internasional tergantung terutama kepada home country untuk sumber pasokan. Di multinasional tergantung kepada produksi di host country untuk memasok pasar-pasar negara tersebut. Dan di global, sumber-sumber produk dari sumber dengan biaya termurah di dunia untuk memasok pasar dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri khas tiap dekade. Next. Pada dekade 60-an, yaitu bergeraknya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ke luar negeri. Yang pertama, melambatnya laju pertumbuhan pasar-pasar domestik mereka lebih dari 2 kali. Yang kedua, investasi langsung di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang ketiga, aliansi dan perjanjian kontrak serta sumber-sumber dari negara-negara lain juga meningkatkan dengan cepat. Ekspor dari Amerika Serikat bertumbuh dari 80 miliar menjadi lebih dari 140 miliar. Dan yang terakhir, untuk perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di luar negeri, laju pertumbuhan di pasar-pasar luar negeri seringkali jauh melampaui pertumbuhan di pasar domestik mereka. Next. Pada dekade 70-an, meningkatnya tantangan bangsa Jepang. Yang pertama, menciptakan ancaman yang serius terhadap di pasar-pasar, mulai dari produk-produk elektronik sampai kepada peralatan konstruksi berat. Yang kedua, pada tahun 1960, kontribusi Jepang terhadap ekspor produk-produk manufaktur dunia hanya 6,5% menjadi 11,2% pada tahun 1970 dan 13% pada tahun 1973. Dan yang terakhir, perusahaan-perusahaan Eropa, Olivetti, sebuah produsen perlengkapan kantor, memasuki pasar-pasar dunia. Next. Selanjutnya, dekade tahun 80-an. Munculnya multinasional dari dunia ketiga. Yang pertama, munculnya 4 macam Asia, yaitu Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Di Amerika Latin, yaitu ada Brasil dan Venezuela. Yang kedua, beberapa multinasional ini secara terutama fokus pada operasi-operasi yang sudah ada di negara-negara yang berada pada tingkat perkembangan yang sama. Yang terakhir, multinasional lainnya, terutama dari keempat macam Asia, mulai dengan memasok komponen ke perusahaan-perusahaan di negara
negara industri yang sudah sangat maju. Next. Jadin. Next selanjutnya adalah integrasi global. Integrasi global, saat ini investasi merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu investasi finansial dan investasi real. Wahana investasi yang populer bagi investor saat ini adalah investasi finansial karena investasi finansial dinilai cukup praktis dan mudah. Keuntungan dalam investasi finansial diantaranya adalah dana yang diinvestasikan cukup liquid dan bisa ditarik setiap saat, mudah menghindar dari tekanan krisis global kapan saja, dan investor dapat melakukan investasi finansial pada pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya adalah kekuatan-kekuatan pendorong. Yang pertama teknologi, yang kedua budaya, yang ketiga kebutuhan-kebutuhan pasar, yang keempat biaya. Yang kelima pasar-pasar bebas, yang keenam integrasi ekonomi, yang ketujuh perdamaian, yang ke-8 visi manajemen, yang ke-9 hasrat strategik, dan yang ke-10 strategi dan tindakan global. Selanjutnya ada kekuatan penghambat, yaitu yang pertama budaya, yang kedua perbedaan pasar, yang ketiga biaya-biaya, yang keempat pengawasan nasional, yang kelima nasionalisme, yang keenam perang, yang ketujuh manajemen miopia, yang kedelapan sejarah organisasi, yang kesembilan fokus dalam negeri. Next, go. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.